Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Maitri Hanamanik dengan NIM 11 2022 007. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama mengenai konsep dasar penelitian dan materi yang kedua mengenai perumusan masalah penelitian. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu konsep dasar penelitian. Perkembangan metodologi ilmu dan penelitian. Ilmu pengetahuan memiliki sifat utama yang tersusun secara sistematik dan runtut yang didapatkan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut, seorang ilmuwan perlu memiliki sikap ilmiah atau scientific attitude. Rumel menggolongkan periode perkembangan metodologi penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama periode coba-coba, kemudian periode otoritas dan tradisi, kemudian periode spekulasi dan argumentasi, selanjutnya periode hipotesis dan eksperimen. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi penelitian. Penelitian berasal dari kata bahasa Inggris atau research. Research berasal dari dua kata yaitu yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi, pengertian research atau penelitian ini adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Sedangkan pengertian penelitian pada umumnya diketahui sebagai pencarian untuk mendapatkan suatu informasi atau data dengan maksud dan tujuan tertentu. Kita masuk ke dalam klasifikasi penelitian. Klasifikasi penelitian ini berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, penelitian dasar, yang kedua, penelitian terapan, yang ketiga, penelitian evaluasi, yang keempat, penelitian dan pengembangan, kemudian yang kelima, penelitian tindakan kelas atau action research. Kita masuk ke dalam penjelasan. Penelitian dasar dan terapan menurut Guy et al. 2006 dalam Nur et al. 2024. Penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau memperbaharui sebuah teori. Selanjutnya, penelitian evaluasi adalah bagian dari penelitian terapan yang tujuannya untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan, manfaat, keefektifan, kegunaan, kelayakan sebuah program, produk, program atau kegiatan suatu lembaga berdasarkan kriteria tertentu. Ini menurut Arsyam 2021 dalam Nur et al. 2024. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Ini merupakan serangkaian proses dan langkah-langkah yang dilakukan untuk pengembangan sebuah produk atau peningkatan produk yang sudah ada agar menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas atau action research adalah setiap penyelidikan sistematis yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, konselor sekolah, atau pemangku kepentingan lainnya dalam lingkungan belajar mengajar untuk mendapatkan informasi tentang cara sekolah beroperasi. Guru mengajar dan siswa belajar ini menurut Guy et al. 2006 dalam Nur et al. 2024. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik penelitian. Penelitian adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menjawab pertanyaan. Tetapi untuk memiliki kualitas sebagai penelitian, prosesnya harus memiliki karakteristik tertentu. Penelitian memiliki karakteristik terkontrol, sistematis, valid, dapat diverifikasi, empiris, dan juga kritis. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Terdapat tujuan dalam pelaksanaan penelitian agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuannya. Berikut adalah klasifikasi jenis penelitian berdasarkan kegunaannya. Yang pertama itu adalah penelitian murni. Penelitian murni ini juga dikenal sebagai penelitian dasar, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang suatu fenomena tanpa mempertimbangkan aplikasi praktis atau kegunaan langsung. Selanjutnya ada penelitian terapan yang dapat digunakan dengan segera atau dimanfaatkan secara langsung. Penelitian terapan adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan solusi praktis untuk permasalahan tertentu. Selanjutnya penelitian aksi.
adalah jenis penelitian yang melibatkan tindakan atau aksi yang didasarkan pada teori sebelumnya. Kemudian ada penelitian kebijakan. Adalah proses yang teratur dalam melaksanakan penelitian untuk mendukung kebijakan atau menganalisis masalah sosial yang mendasar. Selanjutnya, penelitian evaluasi merupakan penelitian yang bertujuan memberikan penilaian atau pandangan terhadap suatu hal atau kegiatan khusus. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kasus contoh soal yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian konseling gizi terhadap perubahan sikap dan pemilihan makanan pada remaja putri yang mengalami overweight. Desain penelitian apa yang paling tepat digunakan? Jawabannya adalah C. Studi eksperimental. Kita masuk ke dalam pembahasan. Studi eksperimental merupakan desain penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara suatu intervensi dan hasil yang diharapkan. Dalam konteks soal, peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian konseling gizi terhadap perubahan sikap dan pemilihan makanan pada remaja putri yang mengalami overweight. Penelitian ini melibatkan suatu intervensi yaitu konseling gizi dan kemudian dilihat efeknya terhadap perubahan sikap dan pemilihan makanan. Soal yang selanjutnya, yang kedua, sebuah puskesmas ingin mengetahui efek pemberian PMT pemulihan terhadap balita yang menderita gizi buruk di wilayah kerjanya. Sebanyak 250 balita gizi buruk dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A diberikan PMT pemulihan dan kelompok B diberikan placebo. Apa jenis penelitian yang dilakukan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D, eksperimental. Kita masuk ke dalam pembahasan. Penelitian eksperimental adalah penelitian yang memberikan perlakuan kepada subjek penelitian. Hasil intervensi dari penelitian kemudian dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi. Contoh soal yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara status gizi balita dengan faktor sosial ekonomi ibu di daerah dengan angka gizi kurang yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional, di mana data dikumpulkan dalam satu waktu dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan perkembangan metodologi ilmu dan penelitian, pendekatan cross-seksional dalam penelitian gizi berkembang karena jawabannya adalah B. Lebih cepat, hemat biaya, dan efektif dalam mengumpulkan data dibandingkan dengan studi prospektif atau eksperimental. Kita masuk ke dalam pembahasan. Dalam penelitian status gizi balita di puskesmas Bula, metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan faktor-faktor sosial ekonomi dengan status gizi anak dalam satu periode tertentu. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu perumusan masalah penelitian. Yang pertama, kita masuk ke dalam identifikasi topik penelitian. Identifikasi permasalahan penelitian merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam penulisan skripsi, tesis, atau destrasi adalah pemilihan masalah. Signifikansi masalah menjelaskan kepada pembaca mengapa kajian itu penting dan menunjukkan kepada pembaca alasan peneliti memilih masalah tersebut. Masalah penelitian adalah seperangkat kondisi yang membutuhkan diskusi, informasi solusi, atau pengambilan keputusan, serta memungkinkan investigasi empiris dalam bentuk pengumpulan dan analisis data. Pada dasarnya, permasalahan penelitian diidentifikasi dari topik yang bersifat umum. Setelah dilakukan pengkajian WOL, topik yang bersifat umum tersebut difokuskan menjadi masalah penelitian yang lebih spesifik. Topik penelitian diartikan sebagai kejadian atau peristiwa ataupun fenomena yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian. Judul penelitian erat kaitannya dengan topik penelitian. Judul penelitian ini merupakan bagian dari topik penelitian. Menurut Wirarta 2005, menyebutkan judul penelitian sebagai unsur paling penting dan merupakan cerminan dari keseluruhan usulan penelitian. Keraf dalam Wibowo 2014 menyebutkan 3 syarat topik penelitian. Yang pertama, topik yang ditentukan merupakan hal yang menjadi minat dan menarik bagi peneliti tersebut untuk diteliti. Kemudian yang kedua, topik penelitian harus spesifik dan fokus. Yang ketiga, topik penelitian merupakan bidang yang dikuasai oleh peneliti.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam sumber penemuan masalah penelitian. Menurut Nasir 1993, masalah timbul karena adanya tantangan, adanya keraguan ataupun kebimbangan kita terhadap suatu hal atau rintangan, adanya kemanduaan arti atau ambiguity, adanya halangan dan rintangan, adanya celah atau gap, baik antara kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada maupun yang tidak ada. Masalah biasanya kita peroleh dari teori seperti teori belajar, mengajar, intelijensi, evaluasi, dan lain-lain. Masalah penelitian juga dapat kita peroleh dari lapangan atau pengalaman sendiri. Menurut Fortune 2005 menyebutkan adanya 3 sumber persoalan penelitian, meliputi yang pertama, pengalaman, terutama bagi para peneliti pemula, pengalaman mereka sebagai praktisi kependidikan, pengalaman terhadap hubungan-hubungan tertentu yang belum terjawab secara memuaskan, termasuk pengalaman sehari-hari sebagai pendidik. Kemudian dedukasi dan teori, yang dapat ditarik dari berbagai teori, pendidikan dan teori tingkah laku yang sudah dikenal oleh peneliti, karena teori merupakan prinsip-prinsip umum yang kelayakannya untuk diterapkan pada persoalan pendidikan yang masih belum terbukti, sebelum prinsip tersebut dikukuhkan secara empiris. Kemudian literatur yang berkaitan, yakni literatur dalam suatu bidang yang menarik perhatian peneliti. Tidak semua masalah dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Menurut Hooley dan Cummings dalam Satros Moro dan Ismail 2014 mengungkapkan bahwa agar suatu masalah layak untuk diangkat menjadi masalah penelitian, maka diperlukan syarat-syarat Wiener yang feasible, interesting, novel, ethnical, dan juga relevan. Ini disebut sebagai Wiener. Yang pertama itu kemampuan pelaksanaan atau feasible. Suatu masalah penelitian dapat dijawab dengan penelitian. Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, seperti aspek metodologi khususnya tentang besar sampel, di mana untuk penelitian kuantitatif harus memenuhi jumlah sampel minimal atau jumlah harus berdasarkan hasil perhitungan rumus besar sampel, biaya, sarana, waktu, dan lain-lain. Yang kedua, menarik atau interesting. Peneliti harus memiliki minat dan ketertarikan terhadap masalah penelitiannya. Seseorang yang tertarik terhadap sesuatu masalah, maka akan semangat untuk berupaya dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dan seideal mungkin sesuai dengan tujuan atau target. Yang ketiga, memberi nilai baru atau novel. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan sesuatu hal yang baru atau masalah yang diangkat kekinian sesuai dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat. Yang keempat, etis atau ethical. Penelitian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan etika. Etika adalah ilmu tentang benar dan salah atau tentang hak dan kewajiban. Sementara etis adalah hal yang sesuai dengan etika yang telah berlaku dan disepakati secara umum. Yang kelima itu ada relevan atau relevan. Penelitian juga harus relevan dengan keadaan saat ini, sehingga masalah penelitian harus aktual dan sesuai dengan isu yang berkembang saat ini dan berdasarkan sumber informasi atau relevansi yang mutakhir. Selanjutnya kita masuk ke dalam tipe masalah penelitian. Yang pertama itu ada masalah penelitian deskriptif. Permasalahan di mana terdiri dari hanya satu variabel atau lebih dan berdiri sendiri. Penelitian dengan permasalahan deskriptif artinya tidak dilakukan perbandingan antara variabel, namun hanya mencari hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Yang kedua, masalah penelitian komparatif, yaitu perbandingan yang disusun dengan adanya perbandingan antara satu atau lebih variabel berbeda dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga, masalah penelitian asosiatif. Masalah penelitian asosiatif merupakan sebuah permasalahan yang sifatnya menyatakan asosiasi antara dua variabel atau lebih. Hubungan variabel dalam permasalahan asosiatif ada 3, yaitu hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang muncul secara bersamaan. Kemudian hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab akibat, oleh karena itu ada variabel bebas atau independen, variabel yang mempengaruhi, serta variabel terikat atau dependen, variabel yang dipengaruhi. Kemudian hubungan interaktif atau timbal balik merupakan hubungan yang saling mempengaruhi antar LD di mana
variabel dependen dan independennya tidak diketahui. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Seorang anak berusia 8 tahun mengalami kekurangan energi yang kronis. Ini disebabkan karena berat badan rendah dibandingkan dengan standar usianya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami kekurangan protein dan zat besi. Faktor utama yang menyebabkan kekurangan energi kronis pada anak tersebut adalah jawabannya adalah A karena pola makan yang tidak seimbang. Kita masuk ke dalam pembahasan. Pola makan yang tidak seimbang dengan rendah protein dan zat besi menjadi penyebab utama kekurangan energi kronis pada anak. Contoh soal yang selanjutnya, seorang remaja mengalami masalah gizi berupa kekurangan zat besi akibat pola makan yang tidak seimbang. Manakah makanan yang direkomendasikan untuk membantu meningkatkan kadar zat besi? Jawabannya adalah B, ikan tuna. Kita masuk ke dalam pembahasan. Ikan tuna mengandung zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencegah anemia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam soal yang ketiga. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara pola makan dengan tingkat kecukupan gizi pada anak sekolah dasar. Jenis data yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan gizi ini adalah, jawabannya adalah C, data kuantitatif. Kita masuk ke dalam pembahasan. Data kuantitatif seperti berat badan dan tinggi badan digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan gizi. Terima kasih, demikian presentasi untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.